Terima kasih masih setia bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan tentunya masih bersama Bunda Hairati di tema bahasan kita kali ini adalah sakit hatimu menyadarkanmu. Ya, kembali lagi Bunda tadi di awal opening segmen tadi sudah bisa memberikan gambaran dan juga menyadarkan kita semua nih Bunda gitu bahwasanya kalau misalnya kita ingin mendekat kepada Allah gitu ya, kita ingin meraih cinta Allah, tentunya di hati kita harus ada Allah. Tapi kalau misalnya kita penuh dengan namanya hubbud dunia dan juga tadi penuh dengan dosa-dosa kita dan kita tuh merasa tidak sadar semua dengan itu gitu ya, nggak akan bisa ruang hati kita nggak akan penuh untuk mendapatkan cinta Allah kan gitu. Makanya salah satunya adalah dibuat kesadaran dengan diberikan luka sakit hati terhadap hubungan kita dengan manusia atau mungkin juga pernah Bunda gitu loh, itu bahkan sampai diangkat dalam film, tidak puas dengan qadar yang Allah berikan gitu, merasa sudah berada di jalan Allah gitu tapi Allah tidak berikan itu sehingga akhirnya ya keluar kata-kata ya Allah gitu ya. Saya tidak terima dengan semua ini gitu kan. Nah silakan dilanjut lagi nih Bunda untuk bahasan kita kali ini. Iya, saya pernah menyampaikan satu kalimat, jangan membuat Allah cemburu. Ya, hadisnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tak ada yang lebih besar cemburunya daripada Allah, dan di antara kecemburuannya adalah Dia mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Allah cemburu kepada hambanya yang mengakui beriman kepadanya, tetapi dia mengkhianati Allah dengan apa? Dengan maksiat tersembunyi, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Kalau maksiat terang-terangan itu sudah lumrah dilihat, dirasakan oleh seseorang. Tetapi yang jarang disadari seseorang adalah maksiat yang tersembunyi, di mana di sana ada sesuatu yang dicintai melebihi cintanya kepada Allah. Di situ kalau kita bahasanya musyrik ya, musyrik itu dia apapun yang dia tidak takut, tidak berharap kepada Allah. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Itu kan tidak disadari oleh seseorang. Nah, kalau maksiatnya kelihatan itu kita ya orang misalnya merampok, membunuh, berzina atau apapun itu udah sangat jelas gitu ya. Tapi kekotoran hati disebabkan dari kemaksiatan yang tersembunyi itu yang jarang disadari. Nah, Allah ingin dia sadar, Allah ingin dia bisa mengganti isi hatinya dari dosa dan dunia kepada Allah. Nah, Allah akan menarik gitu ya. Tadi perumpamaan seperti kawat berduri yang ditarik itu sakit banget memang. Duh sakit gitu. Nah, tapi kebanyakan orang dia susah sekali untuk bisa mendapatkan kesadaran. Padahal kalau tadi sebelum kesadaran yang pertama dimunculkan dengan pembuktian kauniyah, ada berbagai kejadian itu belum menyadarkannya, berbagai hal yang dia dengar belum menyadarkannya, dan yang ketiga ilmu pun sudah sampai kepadanya belum menyadarkannya, maka jangan terkejut, jangan kaget kalau Allah memberikan rasa sakit hati gitu ya. Jangan merasa loh kayak gini, duh sakit banget. Ada seseorang yang mungkin dia tidak menyadari menyimpan dendam yang berlama-lama, menyimpan dendam yang bertahun-tahun, atau menyimpan rasa cinta yang berlebihan kepada seseorang gitu ya. Itu kan disimpan gitu. Nah, suatu ketika Allah menariknya, suatu ketika Allah membersihkannya dengan cara yang menurut kita adalah sangat sakit gitu ya. Sakit itu sebetulnya Allah maunya kita ke Allah gitu. Tapi kadang kita terjebak, tertahan di rasa sakit, di rasa kemalangan itu. Kita tidak melangkah untuk berlari menuju Allahnya. Itu yang kadang kita tidak menyadari itu teh. Nah, memang kalau kita mau sedikit melihat ke dalam diri, nah ini tidak mudah juga.
dan kita kembali kepada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 dan Asy-Syura ayat 30, bahwasanya apa yang kita alami, musibah, bencana, masalah itu yang tidak enak dalam hidup karena perbuatan kita. Kan itu yang jadi PR bagi kita, perbuatan yang mana gitu ya. Karena kita merasa selama ini saya benar gitu, saya nggak punya salah gitu. Jadi kalau ada rasa sakit hati itu pasti fokusnya yang kepada orang yang menyakiti. Dia lupa bahwasanya rasa sakit itu muncul diundang oleh dia sudah bisa jadi menyakiti orang lain, atau itu dosanya ya, atau dia lebih banyak mengisi hatinya dari selain Allah gitu. Nah, kemudian banyaklah kasus-kasus di mana kan kalau orang curhat itu ya teh ya, datang kepada kita curhat itu pasti kan dia pasti dalam kondisi sakit hati, benar nggak? Pihak terzolimi. Merasa terzolimi kan, dia sakit hati kan, sakit banget gitu loh, sakit banget, baik itu oleh pasangan, oleh anak, orang tua, teman, pasti dia akan datang kepada kita, aku tuh sakit banget gitu loh, dan sebetulnya dia tuh butuh obat kan, dia butuh obat untuk menyembuhkan itu semua. Nah gimana sih obatnya gitu? Nah obatnya dia harus mencari penyebabnya dulu, kenapa luka itu datang gitu. Karena luka itu dia buat sendiri gitu. Nah itu dulu dicari, tapi tidak semua orang bisa menemukan apa nih penyebab luka saya. Ya, misalnya dia disakiti oleh pasangannya, bisa jadi penyebabnya adalah itu tadi, pasangannya itu penuh di hatinya. Kalau dia misalnya difitnah orang, digibah orang, kehormatannya ya, bisa jadi dia pun pernah melakukan dosa. Jadi Allah Maha Adil. Balasan atas maksiat kita, baik itu terang-terangan maupun tersembunyi, balasannya tidak harus dari orang yang pernah kita zolimi. Bisa jadi pintu balasannya itu dari orang lain. Tetapi rasanya sangat sama, Ya, adil, Allah Maha Adil. Ya, setiap sakit yang kita rasakan, apa dong yang harus kita lakukan? Makanya kita harus melihat apa nih yang salah dengan saya, apa dosa saya, kezoliman apa nih yang saya sudah lakukan. Itu dulu yang pertama, dan itu nggak akan bisa kalau kita fokusnya kepada aku tuh udah disakitin sama dia sudah zolim kepada aku, duh sakit banget, jadi dia sibuk dengan sakitnya itu, tapi dia tidak berusaha untuk mencari tahu ya, mencari tahu apa maunya Allah dengan rasa sakit ini gitu teh. Nanti kita lihat lagi seperti apa, yaitu kadang orang itu suka mengungkit-ungkit jasa baiknya, itu pun kadang lebih sakit lagi. Saya kurang apa, ada seorang istri mengatakan begini, saya merasa sudah melakukan yang terbaik sebagai istri gitu ya, saya sudah berjuang untuk ya bahasa kita solehah gitu ya, apapun saya lakukan lah untuk suami saya gitu. Tapi kok tega ya suami saya menyakiti saya, itu bahasanya kan begitu. Kok tega ya suami saya menyakiti saya, dan sangat sakit. Apa yang akibat dari itu semua? Dia menyimpan dendamnya kan, dia menyimpan lukanya. Dia tidak berpikir Allah takdirkan suaminya menyakitinya, itu kan terjadi atas izin Allah. Tapi kan tidak ke sana mikirnya. Dia pasti mikirnya suami saya nyakiti saya. Dan sangat sakit sekarang, dan dia menyimpan luka itu, tidak pernah mau dia sembuhkan, karena orang yang tersakiti dia biasa menyimpan penyakit yang namanya dendam. Dia sulit sekali untuk memaafkan, padahal kalau dia mau sembuh lukanya itu, dia harus bisa memaafkan. Tapi sayangnya luka itu dia pelihara dengan dendamnya itu gitu. Allah kalam. Iya, baik, Masya Allah, tabarakallah Bunda. Nanti kita tentunya ingin tahu ya bagaimana kuncinya ketika kita dizolimi atau kita merasa sakit hati, kemudian feedback kita tuh tidak sama gitu loh, maksudnya membalas dengan kezoliman lagi atau membuat orang jadi sakit hati lagi, kan pengennya kayak gitu Bun gitu. Keadilan kita kan gitu ya, kita begitu, keadilan kita memandangnya gitu, dan kita juga memandangnya kepada Allah, saya kan nggak pernah mukul dia gitu, kok tiba-tiba dia mukul saya gitu kan. Keadilan kita kan seperti itu ya, tapi keadilan Allah tidak seperti itu gitu kan, karena ada rasa sakit yang memang mungkin sama seperti sakit dipukul itu, tapi mungkin hanya dengan kata-kata gitu kan ya, bisa seperti itu. Ini sangat menarik Bunda. Nanti dilanjut lagi ya Bun ya, ada sahabat MKTV, nanti kita akan
Lanjut lagi, perbincangan kita masih tentang sakitnya hatimu menyadarkanmu dalam cerita muslimah. Untuk itu tetap bersama kami di MKTV.